Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fadilah Sholawat TV channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Marilah kita simak videonya sekarang. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang muslim pasti meyakini dan mematuhi rukun-rukun Islam. An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salah wa ita'az zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja baitillahil haram in istata'ta ila dhalika sabila. Salah satu rukun Islam adalah haji jika mampu. Dan haji merupakan rukun yang tidak terpisah dari 5 rukun Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW mewajibkan kita berhaji fil umuri marrah, hanya dalam kehidupan kita 1 kali. Dan ada sebagian ulama menganggap umrah 1 kali atau yang pertama kali wajib, selebihnya itu merupakan sunnah. Dan kalau kita memperhatikan banyak rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu dan kemuliaan-kemuliaan melalui ibadah umrah dan haji. Mulai dari mempersiapkan diri untuk kita membersihkan jiwa, membersihkan diri, potong kukunya, bulunya, kemudian selalu dalam kondisi bersih total, kembali kepada cara fitrah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mandi dengan juga menggunakan ihram, hanya 2 potongan dari baju ihram, bagian bawah sama bagian atas. Saya mengambil kesimpulan dari pakaian ihram, sebagaimana kita ketika wafat, tidak ada yang kita bawa ke akhirat, hanya yang kita bawa kafan. Kafan pun belum tentu bertahan selama kita berada di alam kubur. Bisa dimakan rayap, bisa habis, hancur kafan kita, kain kita. Jangankan kain kafan bisa hancur, bisa tubuh kita habis dimakan oleh tanah. Kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburannya dan menjadikan kuburannya raudhatu min riyadil jannah, taman dari taman surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan itu. Dan kita meyakini dengan kita membawa kain ihram, berarti sesungguhnya kita menghadap Allah tidak bawa sesuatu yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali keimanan kita yang ada di dalam jiwa dan diri kita sendiri. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala meninggalkan segala urusan dunia. Dan itu langkah yang pertama yang kita harus pastikan dirasakan oleh kalbu dan oleh jiwa. Kita datang membawa umrah bukan membawa kelebihan kita, menunjukkan kehebatan kita, menunjukkan kemampuan kita, menunjukkan kelebihan yang kita miliki, dunia ini yang kita sukses, dunia ini yang kita maju. Semua ini tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama pula dunia ini tidak ada artinya di hadapan kematian. Segala sesuatu yang diakhiri dengan kematian berarti sesuatu itu tidak ada nilainya. Dunia ini kaya raya, makmur, maju, sukses, bahagia, tapi ujung-ujungnya mati. Berarti semua ini tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Hanya yang menjaminkan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala keimanan kita dan amal salih. Tidak cukup dengan iman. Kita percaya rukun Islam ada 5 rukun, tapi kita tidak tunaikan
dan kita tunjukkan melalui bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi iman kita sia-sia. Dan kalau kita memperhatikan Al-Quran, selalu Allah sebutkan iman ada amal salih. Alladzina amanu wa amilus salihat. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ada iman bil ghaib, ada juga mendirikan salat. Berarti ada iman di bagian kalbu, ada juga amalan yang digerakkan oleh tubuh badan kita seperti salat. Dengan pakaian ihram dan kita mulai niat talbiyah, labbaik Allahumma umrah, atau labbaik Allahumma hajjah, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjah, seperti tamattu'. Dalam kata labbaik berarti kita mematuhi dan menerima, menijabah panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk kumandangkan azan haji atau panggilan haji. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk kumandangkan panggilan haji untuk seluruh manusia, kata Nabi Ibrahim, bagaimana saya bisa sampaikan suaraku kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu kumandangkan alaikal adhan wa alainal balagh. Kamu kumandangkan panggilan haji dan tugas kami menyampaikan kepada seluruh manusia. Ketika kita berkata labbaik Allahumma, berarti kita sami'na wa ata'na panggilanmu wahai Allah. Labbaik. Kalau di dalam bahasa Arab, termasuk zaman jahiliyah di masa dulu dan juga di zaman Rasulullah SAW, kalau ada orang memanggil kita, orang menjawab labbaik. Artinya apa makna labbaik? Segera ya Allah, sami'na wa ata'na. Seperti ada orang memanggil kita, ya fulan, hey fulan, kita jawab labbaik. Artinya saya sudah dengar dan saya segera proses untuk menijabah dan mendatangi. Dan ini yang kita laksanakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita bukan hanya taati, patuhi panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggilan umrah dan haji, berarti kita sekalian datang dengan membawa keyakinan dan iqrar kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami patuhi panggilan ini, kami ijabah panggilan ini, kami taati panggilan ini bukan untuk siapapun selainmu ya Allah. La syarika lak di dalam panggilan tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Segala puji bagimu ya Allah, segala nikmat yang kami miliki. Di antara nikmat yang kita dapat, kami masih patuhi dan bisa mempatuhi perintahmu dan panggilanmu untuk berhaji. Dan kita menjadi hamba yang merasakan kenikmatan perjalanan ibadah haji, perjalanan dengan berpakaian ihram, menjaga kebersihan, mulai dari niat pertama ikhlas dan tulus. Benar-benar kita, ini semua menunjukkan kenikmatan yang wajib kita sadarkan dan kita syukuri. Innal hamda wan ni'mata lakal hamd, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala puji bagimu, segala nikmat memang darimu ya Allah, segala kerajaan dan kekuasaan milikmu ya Allah. Dan kita kembali juga mengikrarkan diri la syarika lak. Dan itu makna daripada kalimat la ilaha illallah. Masih ada banyak la ilaha illallah dan dunia, la ilaha illallah dengan urusan, la ilaha illallah dengan harta, la ilaha illallah dengan kesibukan. Masih banyak yang belum mampu menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi ketika di saat ibadah umrah dan haji yang semestinya murninya, mulai dari pakaiannya, ucapannya, lafaznya, talbiyahnya, gerakannya, langkah-langkahnya, kita semua dari awal sampai akhir murni lillahi ta'ala. Benar-benar wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dasar yang pertama yang harus kita fahami. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala ibadah Allah Subhanahu wa taala perintahkan ujung dan inti daripada ibadah untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Zikr, ulama menyatakan zikir yang dimaksud zikrullahi akbar, zikir itu lebih besar daripada salat itu sendiri. Ada yang menyebutkan zikir di dalam salat tersebut itu lebih besar daripada zikir daripada salat sendiri. Dan kalau kita memperhatikan seluruh amalan ibadah di dalam Islam, selalu Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan dan memerintahkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ini panggilan hari Jumat. Kalau sudah siap-siap Jumatan, fas'au ila dzikrillah, segera kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', tinggalkan bai', jual beli, tinggalkan urusan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Kalau sudah sebelum salat kita tinggalkan urusan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai, sudah tunaikan salatnya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Bergeraklah di muka bumi. Fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tapi walaupun anda kembali lagi urusan dunia, kembali lagi kesibukan dunia, jangan lupa wadhkurullaha katsira. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan beruntung, menjadi beruntung di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada umrah dan haji melatih kita bagaimana kita bisa membawa dan terapkan iqrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid. La ilaha illallah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam perjalanan dianjurkan ketika kita perjalanan menuju umrah dan haji, dianjurkan untuk kesibukan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui talbiyah. Rasulullah SAW bersama sahabatnya bertalbiyah sambil serak suara mereka. Semangatnya tidak pernah naik bukit, pasti dia bertakbir. Ketika dia berjalanan, jalannya rata, subhanallah. Ketika dia menuju turun, alhamdulillah, la ilaha, selalu menggunakan zikir dalam keadaan apapun dalam perjalanan. Dan mereka sibuk dengan talbiyah. Sedih kalau kita melihat, apalagi posisi kita sebagai orang Indonesia, jauh-jauh datang ke tanah suci, tapi sepanjang perjalanan kita, separuh yang ada di bis, kondisinya lagi tidur, istirahat. Padahal talbiyah baru hanya diucapkan berapa kali. Sudah langsung kita merasa capek, merasa bosan. Karena memang dari awal langkah ketika kita talbiyah dan menggunakan ihram, kita belum merasakan betapa mulianya posisi kita sedang menuju ke rumah Allah, menjadi tamu Allah. Bagaimana kita tinggalkan dunia. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan. Kemampuan dari segi harta, kemampuan lahir, kemampuan batin, agar kita bisa menggunakan ihram, bisa bertalbiyah, bisa berjalan, naik pesawat sampai kita ke tanah suci. Ini semua merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Tapi jangan-jangan karena mungkin
salah satu sebab sering kita melihat orang kepergian haji dan umrah akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, atau bisa jadi kita yang sudah berkali-kali umrah atau haji sambil menjadi sebuah kebiasaan. Padahal yang kita baca di dalam talbiyah, innal hamda wan ni'mata, agar kita mampu merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Banyak yang berkeinginan haji, berkeinginan umrah, bahkan berkeinginan menggunakan ihram walaupun hanya sebatas dia pakai di rumahnya sendiri, agar bisa seolah-olah membayangkan kepergian umrah dan hajinya. Dia tidak punya kemampuan untuk belanja atau beli kain kafan atau beli kain ihram. Sedangkan Allah berikan kita banyak kemampuan. Dengan fasilitas yang tersedia, dari travel menggunakan ada manasik, belum lagi disiapin buk nasi sambil kita makan, muhasabah sambil kita makan, manasik sambil kita makan, naik pesawat kita sambil kita makan, naik bis kita menuju miqat sambil kita makan, dimanapun kita sambil makan. Dan ini merupakan fasilitas yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Bayangkan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Makkah ketika umrah tahun 6 Hijriah dan ditolak, tidak diberikan umrahnya, baru dirubahkan ke tahun 8 waktu Fatah Makkah. Banyak ujian yang dihadapi Rasulullah SAW dalam perjalanan. Kita alhamdulillah tidak pernah merasa capek. Fasilitas hotel, fasilitas makanan, fasilitas pakaian, pelayanan, berkhidmat, mutawif, memimpin kita umrah, sampai orang yang mohon maaf bodoh fikih haji dan umrah, jangan khawatir, hanya tinggal ikut-ikutan bersama mutawif, insya-Allah lancar dan bisa terlaksanakan umrah dan haji. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita belajar untuk bagaimana bisa muhasabah melalui perjalanan umrah dan haji kita. Coba bayangkan kira-kira gimana perasaan seorang ketika dia mendapatkan panggilan atau undangan ke istana akan bertemu seorang presiden atau seorang raja. Semenjak dia menerima undangan dan panggilan tersebut sampai hari H, kira-kira gimana perasaannya? Apalagi hari H, kira-kira bagaimana persiapannya? Pakaiannya, wangi-wanginya, dia tidak mungkin menggunakan pakaian yang bekas. Dia pasti mencari pakaian yang termahal, yang terbagus, yang lebih rapi, yang mewah, terlihat lebih bagus, biar penampilannya menenangkan seorang yang akan didatangi. Perasaan yang bahagia ini semestinya kita rasakan semenjak kita sudah mempersiapkan diri untuk perjalanan umrah dan haji. Karena di situ kita akan menerima atau mendatangi istana Allah, rumah Allah terbesar sedunia adalah Masjidil Haram. Kita akan masuki di area Allah, akan menjadi tetamu Allah. Antum tahu enggak apa arti tetamu Allah? Kalau saya berkata, saya tamu presiden, orang lain mendengar pasti merasa bangga dan bahagia. Kira-kira kalau presiden sendiri berkata, ini tetamu saya. Bagi jemaah umrah dan haji, tak perlu kita berkata saya tetamu Allah, tapi Allah sendiri memberikan gelar itu. Jamaah umrah dan haji adalah tetamu saya, kata Allah. Allah menyebarkan umumannya, beritanya ini kepada ahli langit, malaikat dan para nabi dan rasul yang ada di langit. Allah sampaikan, inilah mereka tetamu aku. Subhanallah. Betapa bahagianya jamaah umrah dan haji. Jamaah Alia channel dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sihat walafiat. Dan insya Allah calon jamaah haji Alia selalu dimuliakan dan diberikan kemudahan. Insya Allah terlaksana hajinya dalam keadaan sihat walafiat,
dan insya-Allah pulang lagi ke tanah air sudah membawa haji yang mabrur. Jemaah sekalian, perlu kita merasakan, jangankan hanya mulai dari pakaian ihram, mulai dari talbiyah, mulai dari niat. Bagaimana kita bisa menwujudkan niat yang tulus dan ikhlas lillahi ta'ala dalam perjalanan haji dan umrah kita. Dan banyak karunia yang Allah berikan. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal umratu ila al umrati mukaffiratun lima bainahuma." Umrah sampai umrah berikutnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya di antaranya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami wanita, kaum wanita memiliki jihad, amalan jihad atau ibadah jihad agar kami bisa ikut perang? Kata Rasulullah SAW, ya, jihad kalian haji dan umrah. Haji dan umrah bagi wanita itu terhitung sebagai jihad fi sabilillah bagi kaum laki-laki. Betapa besar pahalanya. Kita juga ketika sudah mempersiapkan diri umrah dan haji, harus kita juga terapkan amalan-amalan sunnah yang menjadi anjuran dari Nabi Muhammad SAW, yang nilainya mendapatkan nilai umrah dan haji sempurna, sempurna, sempurna. Sebagaimana Rasulullah SAW menceritakan, man sallal fajra fi jama'ah, thumma qa'ada fi musalla, yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, thumma salla rak'atain, kataballahu lahu ajra umratin wa hajjatin tammatin tammatin tammah. Barang siapa yang salat subuh, kemudian dia duduk di tempatnya, tidak bergerak dari musallahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah, ada kesibukan, zikir Quran, istighfar, doa, munajat, sampai menunggu terbitnya matahari. Habis terbit matahari kurang lebih 12 menit atau 15 menit kemudian, dia melaksanakan sunnah isyraq atau sunnah duha. Kata Rasulullah SAW, kalau dia melaksanakan hal itu, dia mendapatkan pahala haji, umrah sempurna, sempurna, sempurna. Umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di bulan suci Ramadan, hitungan pahalanya di sisi Allah seperti haji bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagialah jemaah umrah dan haji. Banyak rahasia yang kita perlu berkali-kali mendalaminya. Belum saya memasuki rahasia tawaf, belum masuki rahasia Safa dan Marwah. Bagaimana kita melaksanakan salat di belakang makam Ibrahim alaihi salam, bagaimana kita multazam, bagaimana mencium Hajar Aswad, bagaimana ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menikmati melaksanakan salat di Raudah yang menjadi area dari surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang hal-hal yang perlu kita pelajari dan fahami. Tapi insya-Allah dengan kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan membawa manfaat dan membuka wawasan agar insya-Allah menjadi calon umrah dan haji yang insya-Allah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin.